Harta yang bagaimana yang kalian banggakan? Harta kalian atau harta orang lain? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena orang yang pelit mencelakai setiap orang sebelum kalian. Jadi kalau ditanya siapa orang yang celaka? Orang yang pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi 'anil bukhli wasyuhhi. Qala Allah ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Wa qala ta'ala wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa ammal ahadits fataqaddamat jumlatun minha fil babis sabiq. Al hadits 563. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang ke-61 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dalam setiap ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dalam sehari-hari. Semoga ilmu yang kita pelajari kelak di akhirat menjadi hujjah bagi kita semua, sehingga mereka yang menjadi saksi agar kita selamat, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun ketika kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada bab yang ke-61, babun nahyi anil bukhli wasyuhhi. Bab yang menjelaskan tentang larangan pelit dan pelit. Jadi al-bukhl wasyuh punya arti yang hampir sama. Kalau kita lihat dalam penjelasannya di sini, al-bukhlu fi syar'i man'ul wajib. Orang dikatakan pelit itu kalau dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib atau yang harus untuk dia keluarkan. Adapun menurut pandangan orang-orang Arab, yang dimaksud dengan bakhil adalah man'us sa'il mimma yafdulu indahu. Ya, melarang atau mencegah dirinya untuk memberikan kepada orang yang meminta kepadanya dari sesuatu yang lebih ada pada dirinya. Ya, dikatakan bakhil kalau ada orang yang datang meminta-minta ke kita padahal kita punya rezeki lebih, kemudian kita tidak memberikannya, itu bakhil. Andaikan kita hanya punya segitu-gitunya untuk keluarga, untuk kebutuhan kita, ya, kemudian kita tidak memberikannya, itu tidak masalah, tidak termasuk ke dalam kategori bakhil. Ya, yang dinamakan bakhil kalau dia punya rezeki lebih, ketika ada orang yang datang meminta bantuan kepadanya, dia tidak mau memberikan bantuan itu, padahal dia masih mampu, rezeki dia masih banyak, tapi dia nggak mau memberikannya. Nah, sedangkan asyuh apa maknanya? Di sini kan dalam judulnya disebutkan larangan bakhil dan syuh. Bakhil tidak memberikan sesuatu yang lebih ada pada dirinya untuk orang lain, sedangkan asyuh itu lebih pelit daripada bakhil. Ya, lebih pelit daripada bakhil. Adapun secara umumnya antara keduanya itu sama, intinya tidak mau ngasih kepada orang lain, itu aja sudah. Tidak mau memberikan bantuan untuk orang lain, dia dikatakan bakhil. Kalau kita baca kitab bahasa Arab yang disusun oleh guru mulia kita Mama Abdullah bin Nuh, ada satu baris yang menyebutkan di dalamnya huwa yatasaddaqu, ya, wa huwa faqirun.
dia bersedekah padahal dia miskin. Apa yang ingin disampaikan oleh Mama dalam bacaan ini yang beliau tulis? Beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya bersedekah, memberikan bantuan, berinfak itu tidak perlu harus menunggu kita kaya. Tidak harus menunggu kita kaya dulu untuk kita memberikan kepada orang lain. Karena banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, dia dalam keadaan butuh tetapi mempunyai hati kemanusiaan yang lebih ada daripada kebanyakan orang-orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna." Dan adapun orang-orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak dalam kebaikan, wastaghna, dan dia merasa kaya dengan dunianya, merasa cukup dengan dunianya, dia lupa tentang akan akhiratnya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, balasan kebaikan dari Allah taala. Bisa diartikan orang itu karena sudah terlalu terlena dengan dunianya, dia lupa dengan akhiratnya, dia lupa dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan berikan jalan dan kami akan mudahkan dia dalam dunianya, tetapi dalam hal-hal yang akan mendatangkan kesulitan kelak nanti di akhirat, ya. Akan kami mudahkan dia untuk melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan kesulitan baginya di akhirat. Maknanya apa? Yaitu dia dimudahkan untuk berbuat sayyi'ah, yaitu keburukan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan apa yang dia banggakan itu dari harta, dari jabatan, dari segala macam, daripada kepemilikan dunianya, itu tidak akan memberikan kecukupan apabila dia telah celaka. Celaka di sini maksudnya di saat dia sudah kejeblos masuk ke dalam neraka, kekayaannya, jabatannya, apa yang dia punya di dunianya itu tidak ada yang dapat menolongnya. Maka Nabi SAW pernah bertanya, harta yang bagaimana yang kalian banggakan? Harta kalian atau harta orang lain? Harta yang mana yang kalian senangi? Harta kalian atau harta orang lain? Ya kita jawab, harta yang kita banggakan, harta yang kita senangi, ya harta kita. Apa urusannya kita dengan harta orang lain? Kemudian Nabi menyampaikan kepada kita, yang dimaksud dengan harta kalian adalah setiap harta yang sudah kalian salurkan untuk Allah dan Rasulnya. Itu harta kalian. Harta kalian adalah apa yang sudah kalian infakkan. Harta kalian adalah harta yang sudah kalian sedekahkan. Harta kalian adalah harta yang sudah kalian gunakan dalam mensyiarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hartanya orang lain adalah harta yang dimana kalian tinggalkan di saat kalian meninggal dunia. Itu harta yang kalian tinggalkan, yang dimana tidak ada urusannya dengan kalian karena akan menjadi milik ahli waris kalian. Mumpung kita masih punya harta, maka kita gunakan segalanya untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan kita di akhirat. Ya, kalau udah punya orang lain kan kita udah nggak punya wewenang untuk menggunakannya, punya orang lain kok. Kemudian wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja orang yang menjaga dirinya dari kekikiran, siapa saja orang yang menjaga dirinya ya daripada kebakhilan, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya siapa saja orang yang suka berbagi, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau misalkan ada orang yang pelit, ini adalah orang yang celaka, kasihan, ya. Wa'ati kulla mumsikin talafa. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya tentang keutamaan bersedekah dan larangan kita bakhil. Di antaranya dua malaikat yang tiap hari datang menghampiri kita, ia mendoakan kita. Yang satu bilang, ya Allah, gantikanlah setiap orang yang bersedekah di hari ini dengan yang lebih baik. Jadi malaikat itu mendoakan apabila orang itu bersedekah, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik. Wa'ati kulla mumsikin talafa. Sedangkan orang yang pelit, orang yang kikir, tidak mau berbagi, ya Allah hilangkanlah keberkahan darinya. Didoain, ya. Yang tidak mau berbagi, hilangkanlah keberkahannya.
Bisa jadi dihilangkan keberkahannya, bisa jadi dihilangkan hartanya itu. Digunakannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga menjadi harta yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang dijelaskan dalam bab ini dari riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma." Hati-hati kalian, jangan berbuat zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya setiap kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, akan mendatangkan kegelapan kelak nantinya di hari kiamat. Orang yang berbuat kezaliman akan menjadikan kegelapan baginya ketika nanti di hari kiamat. Wattaqu syuhha, wattaqu syuh, dan hindarilah sifat bakhil, sifat kikir, merege hese, embung bagi-bagi. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena orang yang pelit mencelakai setiap orang sebelum kalian. Jadi kalau ditanya siapa orang yang celaka, orang yang pelit. Orang yang pelit punya sifat bagaimana? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Mereka menjadikan kebakhilan itu sampai berbuat saling membunuh di kalangan mereka. Saking pelitnya mereka saling membunuh. Ya, naudzubillah. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan yang diharamkan bagi mereka karena saking pelitnya. Tapi kan kalau orang yang dermawan, masalah rizki dia yakin semuanya sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lama jualan bubur misalkan, ternyata di sebelahnya ada yang jualan bubur juga, ya sudah. Kita berkompetensi secara sportif dan kita yakin bahwa rizki sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada istilahnya iri, dengki, hasud sampai ingin menumpahkan darah kepada yang lainnya, tidak. Silahkan saja. Dan untuk mencari yang halal, rizki yang berkah, tidak mesti harus dengan cara yang diharamkan. Itu prinsip bagi orang-orang yang punya hati lapang, yang punya keyakinan yang kuat bahwa Allah lah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, yang menjadikan hamba-hambanya itu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, menjadikan kita semuanya mempunyai sifat dermawan seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat dermawannya Nabi itu bagaikan hembusan angin. Sifat dermawannya Nabi itu lebih cepat daripada hembusan angin. Mudah-mudahan bisa kita teladani dan dapat kita contoh, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.